Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, untuk pengendalian keamanan informasi ini terdapat 5 pilar utama, yaitu keamanan atau security, confidentiality atau integritas, confidentiality. Di sini adanya kerahasiaan, ini confidentiality, kerahasiaan, privacy atau privasi, adanya integritas pemrosesan, dan yang terakhir adalah ketersediaan. 5 unsur ini akan membangun seperti sebuah bangunan rumah, ya, di mana yang pondasi yang paling utama adalah keamanan, security. Ya, ini adalah pondasinya, security atau keamanan. Lalu yang untuk pilar-pilarnya ada 4, yaitu adanya kerahasiaan tadi, atau confidentiality, ada privacy, ada integritas pemrosesan, dan adanya ketersediaan. Sehingga dari pondasi dan 4 pilar ini akan menghasilkan sebuah keandalan sistem, ya, berarti sistemnya andal dan aman istilahnya, di mana keamanan ini adalah akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Nah, ini keamanan ini, ya, yang menjadi pondasi sebagai batas, ya, sebagai pengaman dari user pengguna diretas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab, supaya terhindar. Yaitu pondasi pertamanya adalah keamanan atau security. Lalu security ini, ya, atau keamanan ini dibarengi atau diperkuat, ya, oleh 4 pilar tadi. Adanya kerahasiaan, di mana kerahasiaan atau confidentiality merupakan informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang atau rahasia dagang yang dilindungi dari pengungkapan yang tanpa diizinkan. Ini kerahasiaan dari sebuah, misalnya dari sebuah perusahaan, ya, dari perusahaan misalnya ada resep rahasia atau jaringan distribusi yang telah dibangun sehingga menciptakan sebuah akses just in time. Nah, itu semuanya dirahasiakan. Lalu yang selanjutnya privacy atau privasi, ya, merupakan informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok atau rekan kerja, hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal serta terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Jadi privacy ini di dalamnya itu terdapat berbagai informasi yang memang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak dijual secara ilegal dan tidak dimanfaatkan secara tidak benar oleh perusahaan. Jadi seperti informasi pelanggan, informasi pemasok, informasi jaringan distribusi. Nah, ini semuanya digunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang telah disetujui juga. Oke. Lalu adanya integritas pemrosesan, di mana integritas pemrosesan ini merupakan data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Nah, di sini harus adanya sistem otorisasi bertingkat, di mana sistem otorisasi bertingkat ini tidak hanya satu orang yang mengotorisasi, tetapi bisa dari jenjang supervisor, lalu naik ke atasnya, yaitu pejabat yang lebih tinggi adalah manajer, lalu yang lebih tinggi lagi adalah CEO misalnya. Itu otorisasi yang bertingkat, sehingga dari otorisasi bertingkat ini dapat
terhindar dari adanya penyalahgunaan persetujuan, ya. Penyalahgunaan transaksi. Jadi transaksinya bisa dilihat dulu, ya, disaring oleh 3 orang yang berbeda dan berbeda tingkatan. Nah, ini akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau peretasan. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan, di mana ketersediaan ini merupakan sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Jadi semua informasi itu tersedia guna untuk menjalankan aktivitas bisnis. Nah, di sini ada 2, ya. Ada 2 konsep keamanan informasi fundamental, ya, keamanan informasi fundamental. Yang pertama adalah keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Keamanan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Kenapa begitu? Ya. Di sini, nah, ditambah nih. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah mengakses threat dan select risk response. Jadi diukur, ya, resiko keamanannya atau ancamannya, ya. Diukur ancamannya dan menetapkan, ya, respon terhadap resikonya. Misalnya, ancamannya adalah pembobolan password, ya, pembobolan password oleh hacker misalnya. Nah, pemilihan respon terhadap resikonya apa? Nah, sistem dari perusahaan, sistem login ini harus menerapkan passwordnya itu dengan berbagai kombinasi. Zaman dulu mungkin password di login di berbagai akun, ya, di media sosial, entah itu di media sosial atau perbankan, itu hanya angka. Nah, terus berkembang lagi menjadi huruf dan angka. Nah, saat ini itu berkembang lagi, ada tanda baca seperti koma, tanda tanya, tanda pagar, ya. Terus ada huruf, ya, huruf A B C D, ada huruf besar, huruf kecil, ya, dan ada angka. Itu mengharuskan itu untuk membuat sebuah password di berbagai media sosial atau elektronik, ya, yang kita gunakan. Nah, itu merupakan pemilihan respon terhadap resiko pembobolan password, sehingga lebih sulit untuk membobol password kombinasi angka dan huruf dan tanda baca dibandingkan dengan angka saja. Itu resikonya akan lebih rendah, ya, dengan kombinasi yang lebih banyak. Selanjutnya adalah membangun, ya, atau develop, ya, dan komunikasi policy. Nah, ini membangun dan mengkomunikasikan kebijakan. Nah, kebijakan yang telah digunakan, ya, telah ditetapkan, ini harus dikomunikasikan dan dibangun dan dikomunikasikan secara bagus. Misalnya tentang password tadi, dari yang pertamanya angka menjadi kombinasi huruf dan angka. Nah, itu harus dikomunikasikan ke berbagai penggunanya untuk melakukan penggantian, misalnya penggantian password, ya, yang dulu pelanggan yang telah lama di perusahaan misalnya hanya angka saja, sehingga untuk selanjutnya di sistem harus disediakan layanan untuk mengganti password dengan kombinasi angka dan huruf, misalnya itu. Nah, itu untuk mengkomunikasikan dan membangun sebuah kebijakan. Yang selanjutnya, acquire and implement solution, ya, mengakuisisi atau menggunakan dan mengimplementasikan solusi tadi, ya, solusi yang terbaik. Dan yang selanjutnya adalah memonitor performanya. Nah, dari monitor performance ini kita bisa tahu, ya, apa aja kekurangan yang telah resiko yang direspon, ya, yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kalau masih ada kekurangan, masih ada kasus pembobolan password, nah, maka password ini bisa dirubah lagi ke yang lebih sulit, misalnya begitu. Terus, ya,
ini adalah siklus yang harus dijalankan oleh perusahaan. Jadi siklus ini merupakan siklus yang tiada hentinya. Nah, ini selanjutnya adalah defense ya, in-depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Nah, yang kedua adalah time-based model security dan defense in-depth. Di mana defense in-depth ini adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin kegagalan. Nah, di sini jadi dalam sebuah keamanan dari sistem, di sini harus menggunakan berbagai lapisan ya, lapisan pengendalian, tidak hanya satu pengendalian. Nah, di sini misalnya di sini kita beri contoh adalah ketika ada yang ingin membobol sebuah akun ya, dengan memasukkan password, itu hanya boleh digunakan 3 kali kesalahan. Setelah 3 kali kesalahan masih salah, itu akunnya diblokir. Nah, ini adalah multiple layer atau berbagai lapisan, sehingga akun tersebut diblokir. Untuk membukanya itu bisa konfirmasi melalui email pengguna. Nah, ini berbagai layer, jadi tidak hanya satu layer saja. Gagal memasukkan password tanpa adanya pembatasan, itu akan resikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembatasan. Seperti kartu ATM ya, 3 kali memasukkan PIN salah diblokir. Nah, itu adalah berbagai layer. Terus yang selanjutnya adalah time-based security model atau model keamanan berbasis waktu. Adalah menggunakan kombinasi perlindungan preventif, detektif, korektif yang melindungi aset informasi cukup lama akan memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau rusak ya, sebenarnya dan rusak. Nah, dimana keamanan berbasis waktu, nah ini misalnya ada yang ingin membobol, sudah 3 kali diblokir, dan pemblokiran itu diinformasikan ke pengguna dan ke sistem penyedia, yaitu dari server perusahaan. Nah, di sini itu adalah berbasis waktu, sehingga ada notifikasi dari penggunanya juga ada, dan dari perusahaannya juga ada. P ya, ada 3 PDC. P adalah waktu yang diperlukan seorang penyerang untuk menerobos pengendalian preventif. Yang D adalah waktu yang diperlukan untuk mendeteksi bahwa sebuah serangan sedang dalam proses. Nah, sehingga dalam sistem ya, biasanya ada 1 kali gagal itu dimonitor ya, bahwa ada kegagalan untuk memasuki sistem. Ini dimonitor. Nah, yang C adalah waktu yang diperlukan untuk merespon serangan dan mengambil tindakan korektif. Ketika sudah 3 kali salah, nah, sistem akan mengambil tindakan korektif, yaitu memblokir akun tersebut. Nah, itu adalah dari time-based model of security atau keamanan berbasis waktu. Nah, ini adalah 2, ini yang penting ya, 2 model dari keamanan. Itu saja yang penting, 2 model ya. Dari defense in depth berbagai layer, terus time base ya, berbasis waktu tadi, dan keamanan ini merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. 2 fundamental ini yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan yang sudah mengadopsi sistem informasi akuntansi khususnya. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.